Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan para mahasiswi Universitas Pelita Bangsa. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Pak Fauzi pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Ini merupakan kali pertama saya membuat video bagi angkatan 2020. Saya ucapkan selamat bagi para mahasiswa yang sudah diterima, sudah menjadi mahasiswa. Tentu nasihat sedikit dari saya, teman-teman harus sudah bisa memegang status yang baru yaitu mahasiswa. Tentu sifat kedewasaannya tentu berubah dari siswa ke mahasiswa. Jadi harus bisa memegang status yang baru dengan baik dan lebih semangat belajarnya. Terus juga tentu saya Bapak ucapkan selamat bagi yang mungkin nanti kan pada perkuliahan teknik informatika ini di jurusan, tentu teman-teman kan membutuhkan suatu yang bernama laptop, karena kan belajar pada teknik informatika ini tentu banyak menggunakan laptop. Bagi yang sudah punya, Bapak ucapkan selamat. Bagi yang belum punya, Bapak doakan agar bisa punya. Dan tentu itu bukan menjadi penghalang atau alasan teman-teman untuk tidak belajar. Bisa pinjam ataupun belajar bareng teman, seperti itu. Oke, itu sedikit nasihat dari Bapak. Nah, pada perkuliahan kedua kali ini, Bapak sengaja membuat video agar apa? Agar nanti ketika kita zoom pada jam perkuliahan itu tidak dihabiskan oleh sesi penyampaian materi. Karena mungkin sesi penyampaian materi untuk pengenalan ini agak banyak. Jadi Bapak buatkan video untuk nanti teman-teman bisa belajar, bisa diulang-ulang videonya. Silakan. Nanti agar ketika pada saat kita bertemu pada jam perkuliahan, kita bisa habiskan waktu untuk tanya jawab ataupun kuis. Jadi seperti itu. Mungkin untuk perkuliahan kedepannya Bapak akan sering-sering buat seperti ini. Agar apa? Agar tidak terkendala masalah jaringan. Karena kalau lagi ngejelasin terus tersendat masalah jaringan, nanti teman-teman Bapaknya menyampaikan A, B, teman-teman dengarnya cuma B. Itu yang Bapak takutkan. Jadi dengan adanya video ini, jadi teman-teman bisa dengar tanpa ada buffering secara langsung, seperti itu. Oke. Pada penjelasan kali ini Bapak sudah buatkan prezi dalam presentasi yang nanti akan Bapak jelaskan, dan juga Bapak masukkan video dari Dinas Kominfo Santik sebagai sumber kalian belajar. Karena ada ilmu yang bisa kita ambil dari video itu. Lengkap sekali pertemuan kedua ini. Oke, mungkin bisa kita mulai. Bisa diperhatikan, silakan ambil buku, catat yang perlu dicatat agar apa? Nanti ketika kuis teman-teman tidak perlu buka video, tentu hanya tinggal melihat dari catatan yang teman-teman lihat. Bapak Heri, oh bukan Bapak Heri, tapi bisa dimulai. Silakan menyaksikan. Baik, alhamdulillah kita masuk pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini, pada mata kuliah pengantar teknologi informasi, kita akan nyoba berkenalan pada mata kuliah ini. Dan pada pembahasan pertemuan kedua ini, Bapak akan coba untuk menjelaskan sub-judul dari pertemuan kedua ini. Kita lihat di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah apa itu teknologi informasi. Yang kedua, contoh peralatan teknologi informasi. Dan sampai bawah, silakan para mahasiswa dan teman-teman baca. Tolong itu
Dimatikan. Ya oke, mohon maaf ada gangguan sebentar. Jadi ini merupakan pembahasan pada pertemuan yang kedua. Akan Bapak kupas satu persatu, silakan para mahasiswa dan teman-teman untuk bisa memperhatikan. Dan Bapak akan mengupas secara umumnya saja. Nanti untuk secara khususnya, para mahasiswa boleh menggali lebih dalam. Yang penting Bapak sudah mengantarkan bahwa umumnya adalah pengetahuan untuk pengantar teknologi informasi. Dari subjudul yang Bapak sajikan adalah beberapa poin ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa itu teknologi informasi? Pada buku pengantar teknologi informasi yang ditulis oleh Heru Kartika Chandra, yang diterbitkan atas kerjasama The Publish dengan Politeknik Banjarmasin, pada bab 1 halaman pertama menjelaskan Introduction to Information Technology. Teknologi informasi adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia untuk mencatat, menyimpan, mengolah, mengambil kembali, mengirim, menerima informasi. Mencatat, contohnya teman-teman mengambil video, mengketik pada Word, lalu menyimpannya. Terus juga bisa mengolah datanya menjadi sesuatu yang bisa disajikan oleh konsumen atau konsumsi informasi. Nah, terus yang mengambil kembali, contohnya teman-teman mau mengambil data itu pada sebuah laptop, pada sesuatu yang sudah disimpan terdahulu, lalu transmit, mengirimkan pesan, email, ataupun menerima informasi. Bisa seperti yang tadi, menerima email ataupun menerima pesan. Jadi 6 poin ini merupakan informasi teknologi. Nah, selanjutnya adalah contoh peralatan teknologi informasi. Fungsi utama dari peralatan teknologi informasi yaitu digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui media cetak ataupun elektronik. Adapun contoh-contoh alat-alat yang termasuk ke dalam peralatan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu bisa kita lihat gambar di bawah ini. Ada komputer, laptop, bisa tablet ataupun smartphone, terus juga cash register, terus juga bisa televisi maupun radio. Jadi itu adalah peralatan dari teknologi informasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah bagaimana perkembangan teknologi informasi dari masa prasejarah sampai masa modern. Nah, pada masa prasejarah ini ada seseorang yang menggunakan asap untuk memberikan tanda informasi. Ada juga yang menggunakan gendang, ada juga yang menggunakan gambar untuk menginformasikan sesuatu yang dituliskan pada dinding. Nah, terlihat? Nah, selanjutnya mungkin ini ada yang tradisional. Dahulu kita pernah menggunakan kaleng ataupun poskamling, menggunakan kentongan, 1 ketukan tanda apa, 2 ketukan tanda apa, ataupun pernah ketika bersekolah menggunakan bel, bukan bel ya, ini lonceng. Jadi menggunakan lonceng, lalu berlanjut menggunakan fax, film, ataupun televisi, dan pada masa modern kali ini sudah lebih canggih.
Ada radio, telepon, proyektor, komputer, smartphone, TV, laptop, dan banyak yang lainnya. Ini ada ilustrasi sedikit. Jadi ini awalnya seseorang menulis sebuah kata pada batu, lalu seseorang membuat kertas, membaca buku, menulis email, bahkan sekarang sudah untuk menginformasikan sesuatu tinggal tweet melalui Twitter, WA, ataupun apapun. Jadi ini evolusi dari komunikasi. Oke, Bapak ada sedikit video untuk teman-teman dari Dinas Komunikasi Informatika Diskominfo Kabupaten Bekasi. Silakan videonya dilihat. Jangan ditanduk, kalau ditanduk jangan ditanya. Bang, ini tuh udah siang. Katanya abang mau ngurusin surat-surat. Ya lo tenang ya tuh jadi gini, jangan rewel banget. Bukannya rewel, jangan ngurusin sepeda butut bae bang. Biar kata jelek begini juga nih itu banyak sejarahnya, nggak kayak lo. Cakep-cakep ngomel sama laki, dosa lo. Pokoknya gua nggak mau tahu siang ini abang mandi terus cepetan urusin surat-surat. Ya, rewel banget lo. Es lilin, es dawet. Ya ilah, tumbuk uli memakai kalu. Punya bini ngeselin banget. Jangan ngomel mulu. Cakep. Udah abang berangkat dulu. Udah hati-hati. Dadah. Kamanin, mau kemana ente? Ya Allah, ya Pak. Kok buru-buru amat kayak ayam kehilangan induknya? Iya Pak Gum. Iya, sini. Mau urusan apa sih? Oh, tuh. Makanya jadi orang yang santai aja, jangan buru-buru. Mau urusan apa sih? Iya Pak Gum, saya mau ke rumah Bu RW. Salam tuh Bu RW. Iya. Ya, biar semuanya biar cepet gitu lah. Amin. Nah. Bapak rajin banget bersih-bersih aja. Sekarang kan Bekasi baru Bekasi bersih. Wah, iya dah. Mantap. Ya, Ya Pak, hati-hati ya. Pak. Ya. Sekarang gampang, tinggal klik, udah beres. Yuk. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Siapa sih? Ini hari datang. Yalah. Mana sih? Masuk. Bu, misi Bu. Iya, Bang. Ini mau ada urusan saya. Ya, tamu gue orang susah lagi dah. Aduh. Duduk, Bang, duduk. Ya, Ya, duduk. Yalah. Baju diikat. dewekan aja nih Bu RW. Nah, Bu, ini sih mau Kenapa? bikin kakak. adiknya dibawa nggak? Bikin kakak saya ini. Iya, adiknya dibawa apa kagak? Apaan? Adiknya. Kakak, Bu. Lah kakak harus ada. Adiknya. Nah, lu bawa kagak? Bu, adiknya nih. Nah, iya, lu pulang dulu kita. Lu bawa adik lu
kemari, baru bikin kakak. Ini bukan kakak kandung sama adik kandung, bukan. Apaan? Ini surat kakak. Bilang surat, bilang kakak, bukan surat tuh. Elah, ribetin gua. Nana, Amin. urutnya mana sih? Salah. Eja. M. Kacamata dulu. M itu kepala. Oh iya. Lupa. Ya Allah. M. Terus A. terus N. udah gila lepas ini gua. I. N. Udah dulu. Itu panjang amat sih. Ya namanya gua aneh deh. Dulu. Apa lagi? Tintanya nggak ada. Mintanya nggak ada. Iya bang. Ya Allah. Maaf bang. Nah, ini gua kapan jadinya ini? Disabar apa? Namanya orang belum ada tinta. Anak gua belum datang. Saya pengen ngantor ini Bu RW, bukan apa-apa, udah tengah digolong. Ntar kek, lu ntar sore aja deh balik lagi ya. Oh, kenapa nih rumah Bu RW? Jangan itu surat-surat. Lah, kita kan emang mau kunjungan RW, Pak. Oh, Apa gimana Bu RW? Bukan masalah cepet-cepet ini. Dulu kayak ini aja tulisannya gua ada tintanya kagak ada. Semua apa-apa itu. Waalaikumsalam. Ya, Pak Lurah. Pak Lurah. Apa kabar Pak Lurah? Gua mau salaman. Iya Pak Lurah. Elah. Sehat Pak Lurah? alhamdulillah sehat. Suruh duduk. Pak Lurah. Suruh duduk. Iya Pak Lurah. Duduk Pak Lurah. Ya, terima kasih Bang Mane. Tumben Pak Lurah main kemari. Ada apa ini? Ada apa? Ini nih gara-garanya nih. Ajar gua. Ini Bu RW bagaimana sih? Saya dari Ada minta pagi nih. tolong sama Bu gua. Lurah, Apa Pak gimana Lurah. kita? Langsung jadi kayak gerdah. Ini Pak Lurah loh. Masa depan Pak Lurah ribut? Lah Tadi saksi emang udah tuh mau begitu. bikin kakak. Udah begitu mana ngetika lama banget dieja dulu. Ya wajar Saya Bang. puyeng Pak Lurah. Ini namanya mesin tik udah begini Bang. Ini kepeninggalan laki saya. Saya cuma nerusin kerjaan laki saya. Jadi RW begitu Pak Lurah. Lah kan warga banyak bukan dia doang Pak Lurah. Saya ngetik mata saya pecah tuh Pak Lurah tuh. Tuh. Ini Bapak kapan ngejelasinnya? Oh, iya. Silakan Pak Lurah. Oke, Bang Mane Iya Pak Lurah. dan Ibu. Pada zaman dahulu, untuk berbagi informasi, kita menggunakan trompet, gendang, bahkan untuk jarak yang cukup jauh, kita menggunakan asap. Seiring perkembangan zaman, ada yang menggunakan merpati ataupun surat pos. Lalu merambah ke media cetak koran, telegram, fax, telepon, radio, dan televisi. Dan lebih canggih lagi, ada komputer dan handphone. Dan pada zaman sekarang, semua itu bisa terhubung melalui koneksi jaringan internet. Jadi, kita bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi melalui media sosial online. Mantep kan, Bang? Pak Lurah bagaimana nih buat orang kayak kita, orang susah. Kapanan kemana-mana juga perlu ongkos. Kalau lagi megang duit, kalau yang kagak. Kan tetap ada RW Bang. RW gue bermanfaat. Dia nggak Pak Lurah. Oke, untuk zaman sekarang, Ah. itu untuk tingkat desa sudah ada pelayanan umum masyarakat berbasis online. Singkat Pelumas. Betul. Terus selain itu ada lagi nggak? Ada lagi untuk tingkat Kabupaten Bekasi, Bupati kita sudah meluncurkan aplikasi Bebunge. Bebungi. Noh, bebungnya no Bang no. Itu mah kembang. Kamu bungi ya Bang? Pak Bang apa saya? Pak Lurah. Bebungi apa? Bungi Pak? apaan tuh Pak Lurah? Bebunge itu adalah Bekasi nyambung baik. Bekasi. Nyambung bae. Iya. Itu manfaat dari bebungnya apa? Di situ ada call center, Ah. call center 112. Jadi Iya. ketika
ada suatu kebakaran, pencurian, kecelakaan, ataupun hal darurat lainnya, kita tinggal telepon ke 112. Oh, Bang. Karena mah gampang. Tinggal chat, masalahnya udah handphone lu punya apa kagak tuh. Beli bini gue. Iya, jadi Bebunge itu nantinya akan mempermudahkan warga Kabupaten Bekasi Iya. untuk mendapatkan pelayanan Bu RW sama Bang Manin. Jadi nanti Bu RW sama Bang Manin, khususnya Bang Manin, nggak usah ribet-ribet lagi, harus datang ke kecamatan atau ke kantor desa, bisa melalui online. Sekarang sudah gampang. Nah, ini karena nih saya sama Bang Mani nih kira-kira kudu gimana nih Pak berdua nih. Jadi Bu RW sama Bang Manin mulai sekarang harus melek internet karena semuanya akan dipermudah dengan internet. Bang, tapi diajarin ya Pak ya. Kita Siap. kan masih kurang gatek ya ibaratnya gatek. Gaptek. Nah itu dia. Ajarin ya Pak ya. Satu Siap. lagi Pak Lurah, Ada apa, Bu? belum punya handphone Android. Tenang Bang Manin, nanti Bu RW akan dikasih Android untuk mempermudah pekerjaannya. Oh, Tenang, buat Bang. RW. Kalau buat saya, Lah kan lu urusannya sama gua. Bang Manin beli sendiri kan habis hajatan pengantin baru, bukan? Iya beneran. Ayam hitam telurnya putih, mencari malam di kali. Nona hitam giginya putih, kalau tertawa manis sekali. Nona hitam giginya putih, kalau tertawa manis sekali. Nah, oke. Itu tadi video yang menggambarkan suatu perkembangan zaman yang tadinya menggunakan surat kabar melalui burung ataupun kantor pos, lalu sekarang sudah lebih hebat dengan adanya sosial media atau jaringan internet. Baik, kita lanjut. Yang keempat adalah peranan dan manfaat teknologi informasi. Ada terbagi dalam 4 sub, bidang pendidikan, pemerintah, ekonomi, kesehatan. Pada bidang pendidikan, ini awalnya kan kita UN itu ujian negara dengan menggunakan kertas. Lalu sekarang sudah berkembang dengan adanya jaringan internet ataupun komputer dengan bisa menghemat waktu dan biaya, kita melaksanakan UNBK. Jadi tidak ada lagi pengiriman kertas ke seluruh pelosok di Indonesia. Kita bisa menggunakan dengan jaringan internet. Lalu juga tidak pada UNBK saja, belajar juga bisa menggunakan daring ataupun online seperti yang kita lakukan saat ini. Bisa menggunakan aplikasi Quiver ataupun Ruang Guru ataupun Google Meet atau Zoom yang biasa kita gunakan. Itu pada bidang pendidikan. Selanjutnya pada bidang pemerintahan pun teknologi informasi sudah sampai ke taraf yang untuk informasi itu super cepat. Di Tangerang ada Tangerang Live. Ini milik Tangerang, di Jakarta ada Jaki. Nah, untuk kita sendiri domisili Bekasi ada Bebunge. Bekasi nyambung baik. Yang tadi videonya kita bisa saksikan pada saat penjelasan yang sebelumnya. Jadi Bekasi nyambung baik ini bahas sebentar sedikit. Jadi kita bisa meninformasikan suatu kejadian darurat dan kita bisa menelpon 112 dan itu akan dikonfirmasi oleh call center yang akan call center nanti menelpon pada dinas-dinas tertentu yang bisa membantu kita sesuai dengan keadaan darurat situasi yang kita alami. Baik, itu pada bidang pemerintahan. Selanjutnya pada bidang perekonomian, ini yang paling keren
menggeser pasar tradisional ataupun ruko-ruko. Karena apa? Para konsumen dimanjakan dengan adanya belanja online. Dengan adanya belanja online, seseorang tinggal membuka aplikasi dari HP-nya, mengirimkan uangnya, lalu akan dikirim sampai ke rumahnya. Tentu ada kekurangan dan kelebihan dari setiap perkembangan. Mungkin kekurangannya kita tidak banyak sosialisasi, terus juga rentan penipuan. Karena apa? Kita tidak melakukan langsung komunikasi dengan penjual. Tapi kelebihannya tentu hemat biaya ataupun waktu dan juga keselamatan. Itu pada bidang perekonomian. Oke, kita lanjut. Pada bidang kesehatan tidak kalah ikut serta dalam teknologi informasi ini. Kini kita untuk mendapatkan obat itu bisa juga dengan online, bisa dengan aplikasi di smartphone, kita bisa memesan obat, kita bisa memperoleh antrian di rumah sakit, kita bisa konfirmasi ataupun minta saran ataupun konsultasi dengan dokter dengan hanya menggunakan smartphone. Dan kita juga bisa meraih informasi-informasi yang kita butuhkan bagi kesehatan kita melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Oke, ini adalah bidang-bidang yang tadi kita bahas. Mungkin teman-teman atau para mahasiswa, Pak, ada bidang lagi, Pak. Ya, silakan dikembangkan. Kita lanjut. Nah, yang kelima adalah komponen utama sistem teknologi informasi. Dan ini terbagi 3. Ada perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, atau perangkat otak, brainware. Ini 3 komponen penting dalam teknologi informasi. Mari kita kupas satu-satu. Nah, pada perangkat keras hardware ini banyak macamnya. Kita mulai dari urutan paling pertama, yaitu input device. Input device itu adalah perangkat input atau perangkat masukan. Di sini tertulis keyboard, numeric keypad, pointing device atau biasa kita sebut mouse, remote control, joystick, touchscreen, scanner, graphic table, mikrofon, digital kamera, webcam, ataupun light fans. Ini adalah input device yang mempunyai kesamaan, yaitu fungsi untuk memasukkan data dengan perbedaan fungsi masing-masing. Keyboard untuk memasukkan angka, dan scanner untuk men-scan gambar, dan juga mouse untuk menggeser pointer pada layar monitor. Jadi yang perlu teman-teman pahami, harus bisa membedakan antara output dan input pada suatu perangkat. Oke, lanjut. Input. Lalu ketika ada input ada processing unit. Di proses itu ada CPU, Central Processing Unit, ada PC, personal komputer. Jadi ada monitor ataupun ada apa, tentu ada PC-nya. Karena dia sebagai pemroses dari input masukan dan keluaran. Lalu ada GPU. GPU itu apa? Graphic Processing Unit. Nah, tentu teman-teman gamer sering men-upgrade poin yang satu ini. Jadi ada CPU, ada GPU. Oke, kita lanjut. Ini merupakan processing unit. Nah, sebelum kita ke output, saya bahas yang storage dulu. Penyimpan. Penyimpan ini banyak macamnya
sesuai dengan perkembangan zaman. Ada flash disk, ada memory card, hard disk, CD, compact disk, ataupun adapter-adapter sebagai penghubung antara SD ke laptop. Tapi storage yang sekarang itu perkembangannya lebih keren lagi. Kita bisa menyimpan di awan. Itu istilah kerennya. Tapi pada sebenarnya kita bisa menyimpan pada internet yang kita miliki. Kita bisa menyimpan pada G Drive, bisa menyimpan pada aplikasi penyimpan data. Tentu semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Hanya adalah kita sebagai user harus pintar-pintar memilih tempat untuk menyimpan data penting untuk file-file kita. Itu storage. Kita lanjut ke poin yang terakhir, ada output device. Ini berlawanan dengan input device. Jadi input masukan, output keluaran. Nah, speaker dapat mengeluarkan suara, monitor, gambar, headphone juga suara, terus plotter untuk mencetak mencetak gambar, proyektor, printer. Nah, ini merupakan output device. Jadi untuk perangkat keras ini merupakan gambar ataupun perangkat-perangkat yang harus kita ketahui dari perangkat keras. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah perangkat lunak, yaitu software. Software di sini ada sistem operasi, yaitu biasa kita sebut OS, ada aplikasi, dan juga ada bahasa pemrogramannya. Kita mulai dari pertama, yaitu sistem operasi atau OS. Nah, di sini banyak merek ataupun tipe. Nah, mungkin yang sering kita gunakan adalah Windows untuk dari segi OS pada laptop ataupun komputer kita. Ini sebenarnya banyak, ada Ubuntu, Apple, IBM, HP, Oracle, tentu dengan kekurangan dan kelebihan tertentu. Jadi ini adalah OS. Baik, kita lanjutkan. Ketika ada OS, tentu ada aplikasi atau software yang kita install. Nah, ini merupakan beberapa aplikasi atau software yang sering kita gunakan. Ada Mozilla, Opera Mini, Java, Microsoft Office, Real Player, Winamp, Google Chrome, dan antivirus Avast, AVJ, Yahoo, banyak lagi yang lainnya. Jadi pada perangkat lunak itu ada aplikasi. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini ada Java, PHP, MySQL, Python, bahasa C, C++, Visual Basic, Ruby. Nah, ini nanti teman-teman dapat memperoleh pengetahuan tentang bahasa pemrograman di mata kuliah bahasa pemrograman. Nah, itu merupakan perangkat lunak, software. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu perangkat otak atau brainware. Nah, di sini adalah seseorang yang mengoperasikan komputer. Nah, brainware di sini letaknya. Ada hardware dan software dikendalikan oleh brainware. Dan ini biasanya adalah seseorang teknisi, programmer, operator, ataupun biasa disebut user. Nah, itu yang ketiga adalah yang tadi kita bahas, ada hardware, software, maupun brainware. Teman-teman harus bisa membedakannya dan teman-teman harus tahu apa juga isi dari perangkat-perangkat tersebut. Baik, kita lanjut ke yang terakhir adalah yang nomor 6, klasifikasi teknologi informasi.
Untuk yang pertama, klasifikasi teknologi informasi berdasarkan data yang diolah. Yang kedua, berdasarkan fungsi sistemnya. Yang ketiga, berdasarkan ukuran size-nya. Kita bahas satu-satu. Nah, klasifikasi teknologi informasi berdasarkan data yang diolah. Nah, oke, kita lihat lebih dekat. Nah, komputer analog. Komputer analog ini bekerja secara analog untuk mengolah data yang sifatnya kontinu. Data berupa besaran fisik dan angka-angka level analog di sini lawan dari digital. Contohnya di sini kita lihat ada avometer, ada baterai meter. Baterai meter itu berarti DC ya. DC meter, lalu ada digital frequency meter, lalu ada oskiloscope, lalu ada di sini Hertz. Di sini bertuliskan Hertz, berarti dia frekuensi meter. Nah, di sini komputer analog ini ada Arduino Uno. Mungkin kalau anak elektronika tahu. Ada Arduino Uno, ini saya rasa ini masuk ke dalam komputer analog. Karena komputer analog ini bekerja secara kontinu. Itu aja. Oke, ada komputer analog, selanjutnya ada komputer digital. Ini yang biasa kita gunakan. Tentu teman-teman sering menggunakannya di warnet ataupun milik pribadi sendiri. Seperti itu. Nah, mesin komputer ini diciptakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah komputer hybrid. Merupakan komputer yang bekerja secara kualitatif dan kuantitatif karena merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Biasanya komputer ini lebih cepat daripada komputer digital dan lebih tepat dari komputer analog. Kita bisa lihat di sini, ini merupakan laptop mahal. Ada Vaio, HP, di mana ini ketika dipisahkan bisa menjadi sesuatu yang keren. Keyboard dipisahkan dengan monitor, bisa ditekuk sana-sini. Nah, itu merupakan klasifikasi berdasarkan data yang diolah. Ada analog, ada digital, ada hybrid. Selanjutnya, klasifikasi teknologi informasi berdasarkan fungsi sistemnya. Yang pertama ini special purpose computer. Di sini teman-teman tentu udah lihat. Di situ ada gambar ATM. Terus ada gambar untuk men-USG. Terus ada gambar yang biasa teman-teman untuk menggesek kartu ATM-nya, debit ataupun transfer ataupun untuk membayar suatu pembayaran, lalu ada kalkulator. Jadi komputer yang spesial ini menangani satu jenis masalah khusus aja. Karena biasanya ini udah diisi program hanya untuk keperluan tertentu. Selanjutnya general purpose computer. Nah, ini komputer yang dibuat untuk keperluan umum. Tentu kita udah nggak asing dengan komputer yang jenis ini. Jadi ada PC, komputer, ada laptop, tab, smartphone, dan hybrid yang tadi. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, klasifikasi teknologi informasi berdasarkan ukuran size-nya. Nah, ini dia. Ini merupakan bahasan terakhir. Ada mini komputer, superkomputer, mainframe komputer, dan mikrokomputer. Nah, teman-teman di sini mungkin bertanya-tanya,
Apa sih perbedaannya? Apakah laptop desktop komputer sering kita jumpai ini ada bedanya? Mari kita gali nih satu-satu. Nah, yang pertama adalah dari superkomputer. Superkomputer ini dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia mampu mengolah data yang cukup besar. Dan perangkat ini dipakai secara khusus dan tidak sembarangan orang dapat memilikinya. Dan biasanya tugas komputer ini digunakan oleh organisasi besar seperti NASA. NASA tentu dia tidak pakai ngecek-ngecek. YouTube. Dan superkomputer ini memiliki biaya yang sangat mahal dan sangat besar ukurannya. Hal ini dapat ditampung misalnya di kamar yang memiliki AC yang besar, dan beberapa dari superkomputer ini dapat memenuhi seluruh bangunan. Biasanya mereknya itu IBM dari Amerika, Fujitsu dari Jepang, ataupun NUDT dari Cina. Selanjutnya ini ada mainframe komputer, dia di bawahnya superkomputer. Meskipun nggak sekuat superkomputer, tapi tetap memiliki komponen yang mahal juga, karena perusahaan besar atau organisasi pemerintah yang menggunakan mainframe ini. Komputer mainframe ini ditampung di kamar ber-AC juga, karena ukurannya yang lumayan besar. Jika dibandingkan dengan superkomputer, ya lebih cepat superkomputer, karena emang kapasitasnya lebih besar. Nah, tapi mainframe ini juga dapat memproses dan menyimpan jumlah data yang besar juga. Biasanya ini dimiliki oleh bank, terus lembaga pendidikan, asuransi, terus juga mungkin sekolah-sekolah elit. Ini mainframe ini biasanya mereknya ada Fujitsu ataupun Hitachi Z800. Lalu selanjutnya mini komputer. Mini komputer biasanya digunakan oleh pengusaha-pengusaha kecil. Yang perangkat ini ditampung menggunakan disk. Jadi dibandingkan dengan superkomputer tentu jauh. Namun komputer-komputer ini dirancang untuk satu pengguna. Misalnya masing-masing departemen di perusahaan ada bagian-bagiannya. Nah, ini komputer-komputernya khusus. Seperti itu. Biasanya mereknya itu ada Texas Instrument ataupun IBM, yang biasanya saya lihat itu saya pernah ketika di perusahaan LG Innotek itu banyaknya merek IBM. Nah, selanjutnya ini saya jelaskan di akhir karena ini hal yang paling tidak asing, mikrokomputer. Pasti teman-teman juga kenal, karena semua perangkat bagian yang ada di komputer ini kayak desktop, laptop personal, ataupun tablet, ataupun smartphone, itu emang jenisnya yaitu mikrokomputer. Baik, sudah dijelaskan panjang lebar, tentu lengkap, ada penjelasan dari Frezi dan video yang Bapak ambil dari Dinas Kominfo Santik Kabupaten Bekasi. Semua tujuannya untuk agar mahasiswa dapat lebih paham dari materi yang Bapak sampaikan. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan kedua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.